Kita akan membahas malam hari ini adalah apa-apa yang membatalkan puasa itu, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya. Kalau dulu kita waktu kecil itu, ya, lihat ada korek kuping aja nggak boleh dulu ya. Wah, iya korek kuping. Anu koki fiko caru iure nikmat. Macam-macam ya. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas. Perlu diketahui bahwasanya hal-hal yang membatalkan puasa ini ada dua macam. Ada membatalkan puasa, kemudian dia wajib qodok saja. Ya, jadi batal puasa dan wajib qodok saja. Tapi ada perkara yang bila dilakukan dia batal puasanya, wajib qodok sekaligus ada membayar denda. Ya, ya fidyahnya. Ada pengganti daripada itu. Ada dendanya. Ya, jadi tidak hanya wajib qodok saja. Jadi ini dua perkara, ya, dua perkara yang harus diperhatikan. Ya wafilah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kita akan bahas yang pertama adalah perkara yang membatalkan puasa ini, tapi hanya konsekuensinya hanya mewajibkan qodok saja, ya. Tidak ada denda atau kafarohnya. Ya, tidak ada denda atau kafarohnya. Yang pertama adalah al-aklu wasyarbu amidan dzakiran li shaumihi, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Ya, makan dan minum dengan sengaja. Ini perkara yang membatalkan puasa dan wajib diganti pada hari yang lain. Ya, wajib diganti pada hari yang lain. Ya. Ini yang perlu diperhatikan. Ya. Dan ini menjadi kesepakatan para ulama, ya. Menjadi kesepakatan para ulama. Tapi tidak dengan orang yang tidak sengaja makan, lupa. Ya kan kadang-kadang begitu ya. Umpama kita kerja berat atau saking terlalu hausnya kita lupa puasa, umpamanya tiba-tiba buka kulkas minum. Nah, gelek-gelek pas habis minum baru ingat. Nah, ini yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan itu yang sengaja, bukan yang lupa. Ya, bukan yang lupa, ya, tapi yang sengaja, sudah tahu puasa sengaja, ya. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Man nasya wa huwa shaim, barang siapa yang lupa padahal dia dalam keadaan berpuasa, fa akala aw syaraba, kemudian dia makan atau minum, ya, falyatim shaumuhu, maka hendaknya dia melanjutkan puasanya. Ya, jadi barang siapa yang makan atau minum padahal dia sedang puasa tapi dia lupa, maka hendaknya dia melanjutkan puasanya. Kata Nabi, fa innama at'amuhu Allahu wa saqahu, karena yang baru saja kasih makan minum dia itu Allah. Jadi nikmat, maksudnya itu rahmat dari Allah. Itu yang kasih makan Allah, kata Rasulullah. Sudah lanjutkan puasanya. Ya. Tapi syaratnya lupa. Jangan pura-pura lupa, ya. Lain antara lupa dengan pura-pura lupa, ya. Ya, pura-pura lupa aja makan minum. Wah, itu namanya pura-pura yang tidak dipakai. Yang kita kasus bicarakan ini yang lupa, benar-benar lupa, ya. Kan kadang-kadang begitu. Saya dulu pernah sekali, tapi dulu sekali waktu SD, waktu awal-awal puasa itu. Ya, diajak saya sama paman pergi tempat yang jauh, bawa sepeda, pakai sepeda, ya. Nganter paman, ya, pulang bawa sepeda sendiri. Pas sampai di rumah langsung minum satu mok besar, saya minum, saya ingat itu. Mok punya bapak saya itu kan besar, ya. Habis satu mok. Setelah selesai minum baru ingat, oh saya berpuasa, ternyata lupa. Nah yang seperti ini dilanjutkan puasanya, tidak mengapa, karena yang memberi makan itu Allah, ya, yang memberi minum itu Allah sebagai nikmat buat orang yang berpuasa. Nah ini yang perlu diperhatikan, makan dan minum dengan sengaja. Ya, di sini juga dibahas oleh beliau, ya, wal aklu huwa, yang dimaksud dengan makan di sini adalah, ini perlu dijelaskan juga ini, ya, idkhalu syai' ilal mu'dah an tariqil fam, yaitu memasukkan sesuatu itu dengan sengaja lewat mulut, itu namanya makan atau minum tadi. Fahuwa amun yashmilu ma yanfa' wa ma yadur, ya. Dan sesuatu yang dimasukkan itu umum, baik itu yang dimasukkan ke mulut itu bisa mendatangkan manfaat atau justru sebaliknya bisa mendatangkan bahaya, ya.
Contoh umpamanya rokok ada manfaat atau bahaya? Katakanlah netral umpamanya. Sekalipun kita ngambil sebetulnya yang bahaya ya. Kalau mau jujur rokok ini bahaya lah ya. Jangankan kita yang bicara, di bungkusnya saja sudah bicara kan, ada tulisannya kan? Ya, kalau dulu masih ringan. Apa dulu tuh kalau rokok? Tulisannya ya bukan menyebabkan merokok menyebabkan kanker ya, gangguan kehamilan dan janin dan seterusnya. Nah, hari ini sudah berubah itu. Apa sekarang? Merokok membunuhmu, saking bahayanya rokok ini, tidak ada manfaatnya. Nah, di sini perlu dibicarakan karena nanti awas kan makan saja yang bikin batal, berarti rokok tidak batal dong. Nah, ini yang perlu dibahas di sini, makanya diingatkan oleh penulis ini. Ya. Jadi semua yang masuk, baik dia punya manfaat bisa mengenyangkan, rokok kan tidak bisa mengenyangkan. Masuk ke mulut ini bisa membahayakan. Ya, rokok membahayakan ini atau katakanlah tidak membahayakan bagi yang mempertahankan rokok, maka dia bisa membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan itu tidak hanya makan minum saja, tapi dukhon juga, rokok juga, smoke ya. Itu juga membatalkan puasa ya. Nah, ini perkara yang pertama dan ini menjadi ijma. Kita semua sudah paham tentang perkara ini. Yaitu sesuatu yang membatalkan puasa dan wajib diganti ya, dikodok tanpa ada kafarah, dendanya. Kemudian pembatal yang selanjutnya, pembatal puasa yang selanjutnya adalah ta'ammudul qai', yaitu muntah dengan sengaja, sengaja muntah. Ya, ini juga membatalkan puasa. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang muntah dengan sengaja kecuali orang, maka dia batal puasanya kecuali tidak sengaja. Ya. Bagaimana kira-kira muntah sengaja atau tidak? Begini, saya kasih contoh begini. Umpama kita lewat lagi puasa jalan, tiba-tiba ada di sebelah kita lewat tempat yang bau, umpamanya yang jorok, entah bangkai atau kotoran di situ. Tiba-tiba kita hirup masuk, rasanya nggak enak, tiba-tiba secara spontan muntah. Nah, ini yang tidak disengaja ini. Tidak disengaja. Beda dengan orang yang sengaja masukkan ke itu yang namanya sengaja, itu dimasukkan. Ya. Itu namanya sengaja. Kalau sengaja seperti itu batal. Dia wajib mengganti puasanya di hari yang lain. Ya, wajib mengganti puasanya di hari yang lain. Kemarin 2 pekan yang lalu saya isi pengajian tentang perkara ini di satu masjid di Bima. Ada yang bertanya, bagaimana dengan orang yang melakukan perjalanan, Ustadz, safar? Saya bilang kalau safar dia boleh pilih. Bahkan yang lebih utama tidak puasa menurut jumhur ulama. Kalau orang safar lebih utama, karena mengambil keringanan itu pahala tersendiri. Ya, punya pahala juga. Kita mengambil keringanan dari Allah tuh punya pahala juga. Ya, dia bilang umpama tidak jauh, bukan jarak safar umpamanya. Tapi dia ini yakin kalau dia naik mobil mabok dan muntah. Ya, saya bilang kalau sudah yakin dari naik mobil bakal mabok, bakal muntah, sama dengan sengaja itu. Sama dengan sengaja, maka dia batal puasanya. Ya, jadi dilihat kasusnya seperti itu. Kalau sudah tahu kita naik mobil mabok dan seringnya muntah, ya sudah, itu sengaja namanya. Muntah dengan sengaja, dan bahkan kalau dia perjalanan safar sebaiknya tidak usah berpuasa. Itu membahayakan diri juga, tidak boleh membahayakan diri. Kemudian pembatal yang selanjutnya adalah al-haid wan nifas. Wanita haid dan wanita yang nifas ya. Faman hadat aw nafasat walau fil lahdhah ya, walau fil lahdhatil akhirah minan nahari fasada shaumuha. Barang siapa yang seorang wanita ketika menjalankan ibadah puasa ya, siang hari tiba-tiba datang haid atau nifas, dia melahirkan, maka batal puasanya pada saat itu. Bahkan jumhur ulama mengatakan ya, sepakat bahkan sekalipun sesaat sebelum masuk waktu maghrib ya, umpama 1 menit sebelum masuk waktu maghrib wanita datang haid, batal puasanya ya. Dia wajib mengganti di hari yang lain ya, wajib mengganti di hari-hari yang lain. Ini menurut kesepakatan para ulama. Saya kaget tadi sore dikirimi pertanyaan oleh ada seorang ibu-ibu ya, bukan di sini tempatnya, di jauh, tempat yang jauh di Kalimantan.
Mereka punya pengajian, punya ustadz. Ternyata ceramah ustadznya itu tidak dilarang orang haid itu puasa. Saya kaget saya. Loh kok bisa begitu, saya tanya. Mungkin ibu yang salah dengar, saya bilang. Dia kirimkan sampai ada tulisan-tulisannya. Waduh, ternyata isinya otak-atik saja. Maksudnya otak-atik otak gitu. Masya Allah. Sudah sepakat ulama ya, jelas hadisnya ya. Aisyah ya pernah ditanya ya, pernah mengatakan kami diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengkodok puasa ketika haid, tapi tidak mengkodok sholat. Ya, maknanya apa? Nabi melarang artinya. Ya, di situ. Itu hadis. Ada beberapa hadis. Selain hadis ya ijma ulama. Ijma itu hukum. Ya, paham ya? Jadi hukum ini tidak hanya dari Al-Quran, tidak hanya dari hadis, dari sunnah. Ya, ijma juga hukum. Bagian hukum ya ada di bawah dua hukum ini dia. Bagian yang ketiga, sekalipun tidak ada umpamanya, tidak ada larangan wanita haid untuk berpuasa dalam Al-Quran yang jelas menyebutkan, atau bahkan dalam hadis yang menyebutkan itu. Kalau sudah ada ijma, itu sudah menjadi hukum itu. Alhamdulillah saya jelaskan. Dan ijma ulama tidak boleh seorang wanita haid atau nifas itu puasa. Tapi di tulisannya itu Masya Allah. Ya, dia otak-atik hadis, ayat-ayat itu, tapi tidak ada sepotong pun penjelasan ulama. Jadi penjelasan dia saja. Waduh, bahaya ini saya bilang. Ini tidak benar Ibu, saya bilang. Saya kirimkan ayat hadis yang berkaitan dengan itu, kemudian ijma ulama, baru alhamdulillah beliau bisa diluruskan. Ya. Jadi ini perkara yang membatalkan puasa, ya. Kemudian wajib qada, ya, wajib qada, yaitu wanita haid dan nifas. Nah, bagaimana dengan wanita hamil atau menyusui? Nah, ini juga, ya. Wanita hamil dan menyusui, mereka diberi pilihan oleh syariat. Ya. Kalau merasa kuat, tidak ada larangan bagi mereka ini berpuasa. Kalau merasa kuat, hanya saja kasusnya memang berat. Ya, kebanyakan berat. Kita tidak merasakan laki kan. Tapi perempuan ini, ya, perempuan ini yang merasakan beratnya. Maka di sini diberi kelonggaran. Kalau tidak berpuasa, ya, hanya saja mereka ini ulama beda pendapat. Apa yang harus mereka lakukan ketika wanita menyusui atau ibu hamil ini meninggalkan puasa? Ya, apa yang harus dilakukan? Nah, ada empat perkara. Ada 4 cabang daripada pendapat para ulama. Pendapat pertama dari ini pendapat dari kalangan para sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ya, dan ada sahabat-sahabat yang lain, ya. Mereka ini mengatakan bagi ibu hamil dan menyusui tidak dibedakan keduanya, dan mereka boleh tidak berpuasa, dan kewajiban mereka hanya membayar fidyah saja. Ya, hanya membayar fidyah saja. Dikiaskan, ya, oleh sahabat-sahabat ini, dikiaskan wanita hamil dan menyusui ini ke dalam golongan orang yang sudah tua renta, ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan orang yang berat menjalankan puasa, ya, ini orang yang sudah tua renta, ya, maka wajib bayar fidyah, ya. Jadi bukan qada. Jadi para sahabat berpendapat ibu hamil dan menyusui ini dia masuk ke dalam golongan kakek-kakek tadi yang tidak mampu berpuasa dan tidak wajib qada, hanya wajib bayar fidyah saja. Itu kasih makan satu orang miskin pada setiap hari yang ditinggalkan. Kemudian pendapat yang kedua tentang orang yang ibu hamil dan menyusui ini, pendapat dari kalangan tabi'in, di bawah sahabat, generasi di bawah sahabat, dan pendapat ini diikuti oleh seorang imam madhab, yaitu Imam Abu Hanifah. Ya, mereka mengatakan bahwasanya ibu hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa, tapi mereka wajib qada, bukan fidyah, tapi wajib qada. Ini pendapat yang kedua, ya, pendapat tabi'in dan diikuti oleh Imam Abu Hanifah. Ya, mereka, ya, wajar ini, ya, wajar ini berbeda pendapat karena dalam hadis maupun ayat tidak disebutkan ibu hamil dan menyusui. Jadi tidak ada penjelasan dari Nabi sendiri. Maka para ulama berijtihad. Kalau tadi para sahabat berijtihad, ibu hamil dan menyusui ini adalah masuk kepada golongan kakek-kakek tadi. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
Sedangkan para tabi'in termasuk Imam Abu Hanifah memasukkan ibu hamil dan menyusui ini ke dalam golongan orang yang sakit atau musafir, ya. Ya, faman syahida minkum syahra falyasum faman kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang dalam keadaan sakit atau safar, maka hendak dia mengganti di hari yang lain. Nah, tabi'in memasukkan golongan ini, ya, ibu hamil, dan akhirnya mereka berpendapat bahwasanya ibu hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa, asalkan mereka mengkodok puasanya di hari-hari yang lain, bukan fidyah. Ya, ada lagi pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ini dari pendapat Imam Syafi'i dan diikuti oleh Imam Malik. Ya, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad maksud saya. Ya, bukan Imam Malik. Imam Malik sebelum Imam Syafi'i. Ya, diikuti oleh Imam Ahmad. Ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad berpendapat, ya, mengatakan bahwasanya ibu hamil, ya, dia wajib membayar qada, ya, qada puasa ibu hamil. Tapi kalau hamil ibu menyusui, ya, mereka mengatakan wajib qada sekaligus fidyah. Jadi double untuk orang yang menyusui. Ya, ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian yang terakhir Imam Malik. Imam Malik membedakan antara ibu hamil dan ibu menyusui. Imam Malik mengatakan ibu hamil, ya, dia wajib qada, sedangkan menyusui, ya, dia wajib fidyah saja. Ya. Ini empat pendapat para ulama yang berbeda dalam perkara ini. Ini wajar karena tiwarahan tidak ada tidak ada keterangan yang jelas dari ayat, dari hadis-hadis Nabi terutama yang menjelaskan dua orang ini, ibu hamil dan menyusui, ini hanya masing-masing berijtihad sendiri-sendiri. Ya. Kalau saya dari empat pendapat ini bisa disimpulkan, ya, dari keadaan masing-masing, ya. Ya. Kenapa kira-kira salah satu sebab para sahabat ini mengatakan orang yang menyusui dan ibu hamil ini hanya wajib bayar fidyah saja? Karena keadaan mereka pada saat itu yang bisa jadi hamilnya terus menerus. Tiwara hela naik loko ni. Malu muti pewara keluarga berencana. Bisa jadi itu. Makanya, nah, kalau kasusnya seperti itu, seorang ibu wanita terus menerus hamil, ya, maka dia ambil pendapat yang pertama ini. Tapi kalau seorang wanita ibu hamil atau menyusui ini, dia seorang yang, kalau masa kita ini ber-KB umpamanya, kan dia bisa menjalankan kehamilan dengan KB, ya, maka untuk kehati-hatian dia mengambil pendapat yang kedua, yaitu pendapat tabi'in dan Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, yaitu qada, karena dia punya kesempatan untuk mengqada, ya, karena dia punya kesempatan untuk mengqada. Sedangkan kasus yang pertama tidak punya kesempatan, sama orang tua renta. Orang tua itu orang tua yang sudah lemah, itu sudah tidak boleh tidak berpuasa, ya, dengan membayar tadi fidyah satu orang miskin. Ini sebagaimana perbuatan Anas bin Malik. Anas bin Malik ketika tua renta, beliau memberi makan 30, ya, entah caranya mau satu hari satu orang, atau kalau Anas bin Malik itu beliau langsung mengumpulkan 30 orang di rumahnya, ya, mengganti puasanya 30 hari tadi, puasa 1 bulan itu. Ya, ini untuk orang yang sudah tua tidak mampu. Tapi di sini bukan orang yang apa istilahnya, yang sudah lupa-lupa, pikun, ya. Kalau pikun tidak ada kewajiban, ya. Jadi tua yang dimaksud ini tua tapi belum pikun, ya, masih bisa dengar, ya, masih dia bisa bedakan baik buruk, ya. Ya. Yang dibicarakan itulah yang pakai popok umpamanya. Ya, yang sembarangan, sudah bayi lagi, ya, itu tidak ada fidyah, itu sudah syariat, sudah diangkat itu, ya, pena sudah diangkat, sudah tidak wajib lagi puasa, ya, sholat, karena akalnya sudah tidak sempurna, ya, karena beban syariat ini dibebankan hanya kepada orang yang akalnya sempurna saja, ya. Jadi ini, ya, jadi kaitan dengan masalah ini, pembatal ini. Kita sebutkan juga pembatal yang selanjutnya adalah ta'ammudal istimna, yaitu sengaja mengeluarkan mani, ya. Ya, sengaja mengeluarkan mani, ya. Baik dengan menggunakan anggota badan sendiri, ya. Kalau bahasa kita onani, ya. Ya, kalau perempuan istilahnya apa?
Masturbasi perempuan ya. Nah, dengan baik dengan tangan sendiri atau bantuan tangan istri umpama, sama saja. Bantuan atau dengan pintu atau jendela. Bisa begitu. Ya macam-macam lah. Pokoknya ada alat. Tapi ini tidak yang di sini yang disebut, makanya ana sebutkan itu ada maksud. Sebab kata ulama begini, kalau hanya dengan sekedar melihat spontan kemudian muncrat, nah itu tidak dihitung di sini, tidak dimaksudkan di sini. Ya, spontan ya, tiba-tiba dia muntah gitu kan, ya. Tidak disentuh, tidak apa, ya. Entah mungkin karena melihat tidak sengaja. Nah, ini tidak dimaksudkan di sini. Yang dimaksud itu yang sengaja digesek-gesek gitu. Nah, itu yang tuh. Yang dia batal puasanya. Ya. Dia batal puasanya. Sekalipun memang hukum asal ini menurut jumhur ulama, ya. Onani atau masturbasi ini menurut jumhur ulama dia makruh saja, tidak haram. Ya. Bahkan Imam Madzhab Hambali kalau khawatir kalau dengan cara itu bisa menghilangkan fitnah, maka boleh secara mutlak. Ya. Menurut Madzhab Hambali. Ya. Bisa ngerti ya? Ya, saya tidak usah panjang-panjang bahas itu. Ya. Ya, ini tentang pembatal ini. Yaitu sengaja mengeluarkan mani, ya, dengan baik menggunakan anggota badan sendiri atau orang lain atau bantuan alat. Ya, dikecualikan dia memuntahkan pelurunya dengan sendiri, ya. Itu tidak mengapa, tidak batal tanpa sebab yang jelas. Kemudian yang selanjutnya adalah niyatul iftar. Ini hati-hati. Yang membatalkan puasa juga adalah ternyata, dan ini pendapat jumhur ulama, yaitu niat membatalkan puasa, niat buka. Ya, umpama siang terik, ya, panaliro kombi kebatal puasanya. Itu niat. Jumhur ulama mengatakan batal puasanya. Ya, kenapa demikian? Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung daripada niatnya. Ini jumhur ulama berpendapat seperti itu. Ya, apalagi sudah tekad bulat, harus buka ini, memang ini sudah tidak kuat, tidak tahan ini. Ya, nah itu sudah batal puasanya. Makanya jangan coba-coba angan-angan mau batalkan puasa, ya. Ya, karena itu bisa membatalkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ariddatu anil Islam, yaitu orang yang murtad. Ya, pada hari dia murtad, ya, maka dia wajib mengganti puasanya kalau dia kembali masuk Islam. Ya. Ya. Kalau dia murtad pada saat berpuasa Ramadan, ya, dan ini jemaah ulama, seluruh ulama sepakat wajib dia mengqadha puasanya. Ya. Nah, ini perkara pertama yang mewajibkan qadha, ya, tapi tidak wajib kafarah, hanya qadha saja, ya. Jadi batal puasa dan wajib qadha. Sekarang kita bahas tentang hal yang membatalkan puasa, ya, wajib qadha sekaligus kafarah, ya. Wajib qadha puasanya sekaligus kafarah, ya. Dan satu saja, yaitu berhubungan badan suami istri, ya. Berhubungan badan suami istri. Ada yang bertanya sama saya, bagaimana kalau bukan yang berhubungan badan itu bukan suami istri, Ustaz? Saya bilang dirajam dia. Bukan batal lagi puasanya, dirajam itu. Jadi berhubungan badan suami istri pada siang hari batal puasa, wajib kafarah. Ya. Wajib kafarah. Ya. Wajib mengeluarkan kafarah. Kafarahnya 3. Pertama, memerdekakan budak. Sudah aja. Kita teruskan stop, ya. Yang pertama, memerdekakan budak. Kalau tidak ada budak, dia puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu juga, dia kasih makan 60 orang miskin, ya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Ada seorang laki-laki, ya, ada seorang laki-laki pada sahabat dan Rasulullah sedang bermajlis, datang dia, ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, ya Rasulullah, celaka saya, ya. Jadi dia datang mais ya ke hura-hara, ya Allah, orang muntah ada Rasulullah, ya, saya celaka ya Rasulullah. Kenapa celaka? Kenapa? Kata Rasulullah, saya sudah berhubungan badan dengan istri saya Rasulullah. Ya, saya sudah berhubungan badan dengan istri saya ya Rasulullah. Ya. Ya, Rasulullah mengatakan, pada itu kan hari apa? Bulan Ramadan kan? Rasulullah mengatakan, ya sudah. Apa kamu punya budak? Kata Rasulullah. Ya.
Kalau kamu punya budak, memerdekakan budak, itu sebagai kafarah perbuatan kamu. Ya. Kata orang ini, ya Rasulullah tidak punya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, kalau begitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Waduh, kata dia, badan saya kurus begini 2 bulan berturut-turut. Aduh gimana? Tidak kuat saya ya Rasulullah. Ya. Kalau begitu kamu kasih makan 60 orang miskin, kata Nabi. Ya, itu pada saat itu juga. Maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah saya tidak punya, buat makan sendiri saja nggak ada, apalagi mengasih orang 60 orang. Ya, akhirnya tak lama berselang, ya, datang seseorang sahabat yang lain, ya, ngasih hadiah ke Rasulullah, 1 nampan besar kurma itu, kurma 1 nampan besar dikasih hadiah untuk Nabi. Akhirnya Nabi teringat si fulan tadi yang bertanya tadi, aina fulan, mana orang tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mana orang tadi, kata Nabi, ya. Ya, apakah dia sudah pergi? Akhirnya ternyata dia masih ada di situ di majelis. Saya ya Rasulullah, ya. Ini buat kamu, bagikan untuk 60 orang miskin sebagai kafarah perbuatan kamu dengan istri kamu itu, yaitu berhubungan badan di siang hari dengan istri kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lucunya. Dia bilang, "Ya Rasulullah, apa ada orang yang miskin melebihi saya ya Rasulullah?" Ya. Daripada saya kasih ke orang, ya buat saya aja itu ya Rasulullah. Ini ajib ya. Sudah dia yang melakukan kesalahan, dia yang berdalih begitu lagi. Ya, dengar, tapi Rasulullah, ajibnya Rasulullah tidak marah. Rasulullah ketawa sampai, dalam riwayat ini disebutkan sampai giginya kelihatan. Ya, Rasulullah kalau ketawa jarang kelihatan gigi. Tapi kali ini beliau ketawa, ya, sampai kelihatan gigi dengar. Iya. Ya, apakah ada dari penduduk Madinah ini yang lebih miskin dari saya, daripada kasih orang, kasih ke saya aja itu ya. Ya sudah ya, kata Rasulullah, ini sebagai kafarah kamu, kasih makan buat keluarga kamu. Dia senang pulang bawa. Jadi ini sebagai apa? Jadi sebagai denda bagi orang yang melakukan hubungan badan suami istri pada siang hari, yaitu dia mengqadha puasanya dan juga sekaligus kafarah tadi, yaitu membayar kafarah, yaitu memerdekakan budak. Kalau tidak ada, puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut itu, kalau 1 hari bolong, ulang dari pertama lagi. Ya, 1 hari bolong, ulang dari kalau tidak mampu, baru kasih makan 60 orang miskin. Ya, 60 orang miskin. Kita tutup majelis kita karena sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.